Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Nah, kali ini gue mau ngelanjutin materi kita yang part ke-8 ya kalau nggak salah. Part berapa sih? Part 7 part 8. Kita lihat dulu di YouTube gue nya ya guys. Biar nggak lupa. Ya, oke, kita lihat aja dulu. Gue lupa sekarang. Mana ya? Ke playlist ya, playlist kita yang trading dari nol. Kita mau ngelanjutin yang ini. Oh, part 8 betul, oke. Nah, yang di part 8 ini mungkin gue akan ngebahas gimana caranya fokus ke trading jangka panjang atau bisa disebut juga investasi jangka panjang. Oke, kita langsung ke aplikasi Pintunya. Kalau kalian nanya kenapa harus di aplikasi Pintu, karena untuk pemula lebih baik kita ke aplikasi Pintu atau ke Peluang. Kalau kalian tahu aplikasi Peluang apa? Oke, gue kasih tahu. Udah ada gue jelasin tentang aplikasi Peluang, ada di playlistnya juga. Nah, ini aplikasi Peluang sama kok, cuman dia lebih lengkap ya, ada reksadana, ada emas dan lain-lain. Tapi kita ke Pintu aja, lebih gampangnya atau dia lebih utamain ke kripto ya. Oke. Nah, di sini ada kayak marketnya. Kita ke market aja langsung. Nah, gue jelasin sedikit tentang trading jangka panjang itu gimana bang. Trading jangka panjang itu ibaratnya ini lebih ke pertama emang pakai teknik biasa, analisa candle sama yang gue jelasin semua tentang informasi-informasi candle, tentang support resisten sama mungkin tren ya. Kalian harus mengerti tentang market kayak biasa, uptrend, downtrend atau mana lagi sideways, hindari yang lagi market nggak jelas tetap. Tapi itu cuman kita pakai sekitaran 10% atau 30% kali ya kalau dia kripto ya. Tapi kalau di saham mungkin nggak terlalu ya. Kalau di saham itu lebih ke fundamentalnya. Karena dia itu kalau turun naiknya itu turunnya kalau sekali turun anjloknya itu agak lama naiknya. Pengalaman gue, tapi nggak tahu juga ya, yang gue kan nggak terlalu, ya kita masih pemula kita. Dan untuk kripto itu yang gue perhatiin memang sekali anjlok dalam, cuman cepet naiknya juga, cepet hijaunya juga kadang ya, kadang itu koin-koin yang memang bagus ibaratnya ke depannya. Jadi kalau kalian salah pilih koin berarti kalau udah anjlok parah wassalam. Oke, jadi gini, kalau jangka panjang itu pertama kalian harus mengerti tentang kegunaan koin itu. Wah, itu penting ya. Koin kripto itu buat apa sih? Ya, perusahaan itu ibaratnya contohnya apa ya? Meta ya, Meta di sini ada gak sih? Contoh Meta, Facebook ya. Meta mah udah tau lah ya, itu nggak ada ya di Pintu. Contohnya mungkin kayak kalau Bitcoin kayaknya udah tau lah gimana. Emang dia nomor satu. Ibaratnya Ethereum ya. Yang gue tahu nih, yang paling kayak NFT, kegunaannya kalian tahu sendiri kan. Untuk pembayaran beli NFT itu rata-rata tuh pakai Ethereum sama satu lagi Polygon kalau nggak salah ya. Sorry ya kalau gue salah, kalian bisa komen di kolom komentar. Jadi gitu, kalian lihatnya tuh kegunaan si koin kripto. Koin kripto itu apa? Ibarat kayak bisnis aja. Kalau kalian pengen jualan, berarti kalian harus ngerti dong. Jualan apa, bahannya apa, mau buka di mana. Ibaratnya gitu. Sama investasi saham juga sama. Kalian kalau mau beli saham si A, berarti kalian harus tahu perusahaan si A, informasinya. Yang paling mudah itu kalau ibaratnya kalian fundamental di saham itu, ibarat investasilah di produk yang emang familiar. Familiar tuh dalam artian tuh kita hampir semua orang tuh tahu gitu. Bukan gua aja ya, ibaratnya semua orang dan sehari-hari emang kita pakai. Contohnya kayak BCA, pasti kayak sabun mandi dan lain-lain. Pokoknya di sekitar kalian nih, Unilever gitu kan ada sahamnya. Nah itu berarti bagus fundamentalnya dan lihat laporan keuangannya dari tahun ke tahun rata-ratanya berapa gitu. Itu caranya. Sama kripto juga gitu, kalian cari tahu di Google. Kemarin udah gue jelasin cara-caranya itu fundamental jangka panjang. Nah kalau jangka panjang biasanya tuh kalau versi gue sendiri kalau trading jangka panjang tuh lebih ke nggak terlalu lihat market kayak gini nih. Beda ya sama jangka pendek ya. Gue kalau jangka panjang lebih ke ibaratnya harganya udah jatuh nih, udah anjlok kayak gini nih. Ini kan masih anjlok nih ibaratnya. Biasa gue nyicilnya juga nggak sembarangan, nggak harus koin-koin yang emang ya emang intinya kalau koin kripto di semua market mau resmi mau enggak ya, di platform mau resmi mau enggak tuh
nggak menjamin sih menurut gua nih, kita udah bahas kemarin kan, ada salah satu koinnya nggak akan menjamin tuh kalau koin kripto itu bakalan bagus terus selamanya ya. Jadi emang kita itu harus terbiasa dulu tentang sama kripto, tentang market si kripto koin lainnya. Kalau kalian ada koin baru kayak gini kan, waktu awal-awal pintu kan banyak nih koin baru, mungkin ini kalian udah tahu lah ya, sekarang udah lama. Nah pasti kalian harus cari tahu dulu dong, kayak Step N, Kusama, Engine Coin, dan lain-lain tuh harus kalian pahami dulu. Jangan langsung beli mentang-mentang lagi harga murah, marketnya bagus, buat jangka panjang kalian malah beli terus nyicil. Itu menurut gue sih nggak terlalu bagus ya kalau dengan cara kayak gitu tuh. Kalau kita untuk pemula mending nabung. Kalau mau investasi jangka panjang nih khusus pemula, mending investasi ini ada ke daerah-daerah ke kripto yang kalian kenali aja. Contohnya kayak Binance, Tether, Ethereum, Bitcoin, atau Polygon, SushiSwap juga baru tapi lumayan sih, masih baru, tapi ini kegunaannya sih kalau kalian tahu, Pancake sama SushiSwap sama nggak ya? Pancake, coba di sini ada Pancake. Ada nih, maksudnya Pancake Swap. Nah, Pancake Swap ini gue pernah make buat penukaran aja. Adalah salah satu ibaratnya koin atau token yang gue tukerin ke Pancake Swap. Mungkin kedepannya gue akan jelasin tentang Pancake Swap. Pancake Swap ini emang bagus sih menurut gue. Tapi untuk jangka panjang kayaknya masih nggak terlalu ya. Kalau jangka pendek dia masih lumayan bagus kok. Kalian bisa tradingkan aja. Nah, jadi kalau gue bakalan beli tuh, kalau gue sendiri biasanya yang familiar aja koin kriptonya. Kalau yang nggak familiar nih ibaratnya. Tapi kalau misalkan koin micin, nah orang banyak yang bilang koin micin. Kalau gue pengen beli koin micin, biasanya gue lihat informasi koinnya dulu, tentang fundamental dan lain-lain, dan berita pastinya ya. Dan ada momen dimana gue emang beli kadang koin micin, tapi nggak terlalu lama gue netepin gitu. Ibarat gue tinggal di situ terus. Nah, kadang kalau udah profit gue jual aja, karena kan micin itu ibaratnya kan masih baru, kita kan gak ada tahu ke depannya udah pasang surutnya gimana. Nah, kalau Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether udah tau lah, USDC dan lain-lain ya. Sebenarnya banyak, ada Polygon juga udah juga murah ya. Ini pada anjlok semua sih sebenarnya. Dogecoin apa lagi? Nah, jadi gitu, kalian tinggal beli aja. Pertama, jangan ngeliat market juga gak apa-apa sih kalau investasi jangka panjang ya. Tapi itu kalau jangka panjang berarti kalian tuh jangan beli di harga tinggi juga. Ibaratnya kayak Bitcoin kemarin harga 800 juta. Sekitar 800 ya, sampai 900 itu jangan kalian beli juga dulu. Itu menurut gue sih lama kalian bakal nunggunya. Iya, emang nggak apa-apa, emang investasi jangka panjang tuh kan ibaratnya pakai uang dingin ya kan, uang yang jangka panjang yang nggak akan digunain. Cuman kan kalian bakal nunggunya lama gitu. Yang mending nyicilnya pas di harga kayak gini nih. Nah, ini adalah market yang tepat, ibaratnya harga yang tepat buat kita tuh investasi jangka panjang sih. Ini nih seru, makanya gue bahas sekarang karena emang ini lagi hari ini tuh ibaratnya tepat banget buat kita beli Bitcoin atau Ethereum dan lain-lain untuk nyicil buat investasi jangka panjang. Oke, kita langsung beli aja ya. Gue kemarin udah ngisi saldo ya, sisa berapa sih saldo gue? 32.000. Oke, gue beli Bitcoin deh. Mumpung lagi murah cuy. Kita beli aja ya. Beli. Nah, ini cara belinya nih. Tapi isi saldo dulu kali ini ya. Nah, gue mah gak usah ngeliat market dulu. Karena kan gue buat investasi jangka panjang. Jadi nyicil-nyicil aja. Karena kan gue yakin dia bakal naik. Ya 800 juta kita jual deh. Kalau sampai harganya 800 juta ya 11.000 ya. Kasih tahu kalau kalian yang masih belum ngerti cara belinya. Sekarang udah ada pajak ya guys. Sekarang peraturannya di Indonesia tuh udah ada PPN 0,11% ya. Di mana-mana sih sebenarnya. Mungkin kalian yang kalau kalian nanya, kok bang gue berkurang, biasanya enggak, tetap kalau beli 11.000. Nah karena ada pemotongan pajak, bukan fee ya. Emang dari peraturan dari sononya seluruh platform investasi dipajakin sekarang. Ya gitulah hidup. Oke, gak ada yang gratis. Ntar dulu. Jadi jangan lama beli. Cicil dulu ya guys. Nah ini gue sengaja pakai 11.000 kenapa? Biar kalian untuk pemula jangan ikut-ikutan. Jangan ikut, maksudnya boleh nyicil tapi dengan minimal ya. Dengan minimal modal kalian, jangan all in. Karena kebanyakan kalau pemula tuh
Kalau orang deposit gede, ngikutin deposit gede juga, jangan. Karena resiko, mau investasi aman, seaman apapun, tetap ada resiko. Makanya kalian pelajari dulu. Nah kalau ini kan gue kasih tahu doang caranya. Nah sekarang setelah kalian deh, mau modal berapapun, mau modal gede, nyicil sekarang nggak apa-apa, tapi pakai uang dingin ya, jangan pakai uang yang dapur buat kebutuhan dan lain-lain, itu jangan fatal banget. Mending gak usah trading deh, kalau gue kasih tahu, nggak usah main-main kripto kalau kalian tuh belum bisa ngatur keuangan kalian sendiri. Nah ini kan gue udah beli nih, itu caranya beli. Nanti mungkin kalau harganya menuju 800 juta gue bakalan jual ya. Dan gue juga pengen beli sebenarnya Bitcoin di sekarang nih, tapi di bunga R. Karena kalau Bitcoin harganya 1 jutaan ya kalau nggak salah ya, minimal ya. Kalau bunga R dapat keuntungannya, mungkin insya Allah kalau emang udah bagus menurut gue untuk beli di pintu R, mungkin gue akan beli. Tapi lihat nanti ya. Nanti gue share kok videonya kalau gue udah beli fitur di Bitcoin di fitur R, oke? Mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu tentang investasi jangka panjang dari sekarang. Emang bagus menurut gue buat beli, nyicil aja, jangan alin. Nyicilnya dikit-dikit Bitcoin, terutama sih Bitcoin yang lagi harganya anjlok parah. Oke, segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Yang kalau kalian masih nggak ngerti tentang cara trading dari nol, kalian bisa pelajari aja di playlist, banyak udah gue atur semua tuh di playlist tentang trading pintu, aplikasi peluang, sama reksadana udah gue share juga. Mungkin yang lain kayak saham sama investasi lainnya belum gue sempet itu ya share, karena masih gue pelajari lagi dan lain. Oh ya, dan satu lagi, gue kalau gue berinvestasi lah di tempat-tempat yang resmi aja ya guys. Cuman karena pasti kalian nanya, bang kan lu ada yang nggak resmi kan investasi kayak gitu, ibaratnya dapetin USDT, dapetin koin kripto, itu sebenarnya informasi aja, sekali informasi, jangan kalian ikuti ya kan. Nggak selamanya video gue tuh harus kalian ikuti, cuman sekali informasi aja. Kalau resiko gini nih, gue kasih tau kok pahit-pahitnya, itu cuman kalau lihat hasilnya doang ya kayak gitu. Cuman kalau nggak, kadang ada yang emang ada ruginya juga, minusnya juga, scamnya juga pasti ada. Cuman kalau gue balik lagi ke diri masing-masing, karena gue udah siap semua resiko tentang investasi, mau apapun itu gue udah siap segalanya. Dan emang gue tuh udah punya trading plan sendiri, mengatur keuangan gue sendiri. Jadi kalau gue rugi hari ini, berarti besok gue akan untung, lebih untung, dan untuk menutupi si kerugian gue yang kemarin gitu. Gue intinya kita putar otak aja kalau dalam investasi itu, jangan investasi di satu platform aja. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang trading jangka panjang. Pilihlah emang yang kripto kalian tahu kegunaannya, kalian pahami juga kriptonya apa sih manfaatnya si kripto ini buat sekeliling kita gitu ibaratnya. Jangan asal investasi di koin-koin micin, oke? Itu pakai teknik yang memang benar-benar kalian pahami aja. Oke, segitu aja yang bisa gue kasih tahu kalian. Kalau kalian masih nggak paham, nggak ngerti, kalian tentang investasi lainnya, tinggal komentar di kolom komentar gua tentang investasi apapun itu. Kalian mau kasih kritik, saran, kasihan, tinggal DM gue juga, NDGV namanya. Oke, makasih yang udah selalu nonton video gua. Sampai ketemu lagi di next video.